Oke, sebelumnya saya menyapa teman-teman dulu ya. Halo teman-teman. Oke. Oh, belum ini ya, tidak bisa di-mute ya. Masih di-mute. Oke. Oke, jadi ini harusnya kita mulainya jam 7 tepat ya. Tapi kita tunggu sampai mungkin 5 menit lagi ya kita akan mulai. Jadi jam 19:10 mungkin kita mulai ya. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya yang belum join. Oke. Oke, teman-teman sambil menunggu, kira-kira teman-teman ini mau daftar kemana aja nih? Ke kampus mana aja? Oke, mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Oke, kemana nih? UPN Jatim, oke. Oke, jadi oh iya, UIN Suka. Oke, UI, UIN Ponorogo, UIN Suka. Banyak ya. Oke. Oh iya, sambil mengingatkan bagi teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu ya, dan juga memakai virtual background yang telah kami sediakan di grup. Dari UGM, dari UPI, dari banyak sekali ini ya. Ini banyak S1 atau S2 atau ada S3-nya ini. Oke. S2, oke, mungkin 4 S1. Oke, banyak ya, ternyata beragam sekali ya, dari satu S2 sampai S3. Oke, kurang 4 menit lagi ya, mungkin teman-teman yang belum memakai virtual background, harap bisa memakai virtual background ya, dan em, kameranya harap di on cam. Wah, ada yang mau daftar ke luar negeri juga ya. Oke, ya oke. Mungkin kalau yang di HP bisa on cam aja ya kak ya, tidak apa-apa. Ya, SPM ITB. Tuh, kurang 3 menit lagi ya. Gila, oke. Semoga teman-teman semua mendapatkan hasil yang maksimal ya, hasil yang diinginkan sesuai dengan kampus tujuannya masing-masing. Oh ya, teman-teman, sekalian mengingatkan juga ya. Jadi kita ini kan ada webinar, juga ada eh, uji kemampuan skolastik ya. Nah, untuk uji kemampuan skolastik itu kan akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Juni dengan persyaratan teman-teman semua ini harus mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir ya. Dikarenakan apa? Karena nanti kami akan men-share link absensinya itu ketika akhir webinar.
Jadi joinnya itu jangan setengah-setengah ya atau awal aja sampai akhir ya teman-teman joinnya. Karena usernya itu akan maksudnya apa namanya? Karena link absensinya itu nanti akan dijadikan user teman-teman mengerjakan simulasi atau uji kemampuan skolastik di akhir. Oke, jadi ikutin Zoom kita sampai akhir ya. Oke. Hmm. Oke. Oke. Oh iya, ini lagi teman-teman. Jadi uji kemampuan skolastik ini itu bukan ini ya, bukan soal yang akan diujikan ketika tes nantinya, tapi ini itu adalah em, inisiatif dari kami pengurus untuk teman-teman agar bisa melatih kemampuan skolastiknya ya. Jadi bukan soal yang akan diujikan ketika nanti teman-teman mengikuti tes skolastik ketika lolos administrasi. Oke. Oke, oh, waktunya sudah menunjukkan pukul 19.10 ya. Mungkin saya buka terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti acara kita, yaitu webinar dan uji kemampuan, tips dan trik mengerjakan skolastik ya. Oke, jadi saya sebagai MC acara, nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, saya yaitu adalah Nadifa Kulba, yaitu awardee Beasiswa Indonesia Bangkit, jenjang S1, sekarang berkuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember, angkatan 2023. Oke, mungkin langsung saja ya, saya serahkan kepada Ibu Mila selaku atau Kak Mila selaku Wakil Presiden Cakrawala Indonesia Bangkit tahun 2025. Oke. Apakah Kak Mila sudah hadir ya? Kak Mila untuk memberikan opening speech atau sambutan. Bentar. Mila. Oke. Halo Kak Mila. Halo, Oke. apakah suara saya terdengar? Iya, sudah Kak, sudah bisa terdengar. Mungkin bisa langsung saya serahkan kepada Kak Mila ya. Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera. Eh, Mungkin pada malam hari ini saya tidak akan berbicara banyak, tapi karena di sini adalah materi yang sangat penting ya. Dan sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman panitia
serta teman-teman pengurus yang sudah menyempatkan waktu dan tenaga untuk mempersiapkan segala kegiatan dengan teknisnya yang luar biasa untuk kegiatan malam hari ini. Tidak lupa juga eh, tidak lupa juga yang kami hormati Bapak Ruhman Basori selaku Kepala Pusat Pembiayaan Puspenma yang selalu membimbing kami dan juga yang telah memfasilitasi kami dalam beasiswa Indonesia Bangkit ini. Serta terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan bisa mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini, meskipun sebenarnya teman-teman sedang ada kegiatan lain. Nah, tak perlu berlama-lama, sepertinya tadi juga saya sudah melihat betapa antusiasnya dari teman-teman sekalian ya. Bahkan ketika di grup pun saya melihat dari teman-teman memang selalu menanyakan nih bagaimana sih dan kapan kiranya pengumuman itu akan segera dirilis. Nah, disclaimer ya teman-teman, saya izin menjelaskan kembali bahwasannya kami di sini, kami memang pengurus, tetapi kami bukanlah pengurus atau panitia pada Kemenak, yang sehingga kami ini merupakan sesama awarde. Nah, saya sendiri merupakan awarde S1 dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, yaitu di Jawa Tengah, dari tahun 2022 dan saat ini sedang menempuh di semester 6. Mungkin saya hanya sekedar ingin sharing ya. Ketika tahun 2022 kemarin, memang itu sangatlah waktu yang sangat singkat. Karena ketika pendaftaran itu saya hanya diinformasikan dalam waktu Hamin 1 minggu atau kurang dari 7 hari penutupan, yaitu dari sekretaris jurusan saya, belum menginformasikan bahwasannya ada beasiswa Indonesia Bangkit ini. Nah, eh, ketika tahun 2023 mulailah sudah masuk seperti pembenahan dari BMU ataupun dari Kemenak yang sehingga timeline-nya itu semakin panjang. Tetapi memang ada perubahan seperti saat ini yaitu waktunya itu memang mundur ya teman-teman ya, tetapi marilah kita bisa melihat pada sisi positifnya, yaitu teman-teman bisa lebih mempersiapkan lagi bagaimana skolastik itu dengan lebih matang. Karena menurut saya pribadi, karena waktu itu sangat singkat untuk mendaftar dan mengusahakan beasiswa ini hingga lulus menjadi awardee itu hanya dalam waktu 7 hari. Dan saya tidak mendapatkan bimbingan seperti ini. Sehingga marilah kita melihat bagaimana sisi positifnya ketika pendaftaran ini memang ada penundaan. Mungkin teman-teman memang saya paham bagaimana perasaannya ketika kok tiba-tiba nggak ada info, tidak ada kejelasan. Itu memang membuat kita menjadi penasaran, bahkan khawatir tidak bisa tidur ya teman-teman ya. Kemarin saya juga membaca di grup, ada yang mengatakan bahwasanya saya sampai tidak tidur, saya menjaga bumi karena sedang menunggu informasi ini. Wah, itu saya mengapresiasi sekali karena sangat sudah expect, sangat sudah excited untuk menunggu informasi. Nah, sehingga pada malam hari ini merupakan salah satu pondasi informasi untuk lebih matang lagi sehingga teman-teman nantinya bisa mengerjakan skolastik dengan lebih tenang karena menurut saya juga skolastik itu bukan perihal nilai kita yang memang sudah bagus atau tidaknya. Karena dalam skolastik ini kita harus memiliki trik dan tips yang luar biasa. Dan nantinya yang akan disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa. Nah, saya juga ingin menjelaskan bahwasannya
seluruh tahapan ketika tes beasiswa Indonesia Bangkit ini pure menggunakan laptop atau via daring. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika belum mendapatkan jadwalnya. Karena jadwalnya itu tidak akan diminta teman-teman untuk mendatangi lokasi tes secara langsung, yaitu hanya via daring saja. Maka teman-teman sementara bisa mempersiapkan dan belajar dengan lebih giat serta lebih matang dengan mengikuti webinar kali ini, serta bisa mengikuti simulasi pada hari esok dan lusa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sampaikan kembali ke Kak Gina. Apakah sudah bisa bergabung? Hadir Bu Apres. Oke, saya kembalikan ke Kak Gina. Oke. Terima kasih Bu Apres atau Kak Mila yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan jalannya acara kita kali ini. Izin ya, Kak Nadifa Kulba. Siap-siap Kak Gina, monggo. Oke. Sebelumnya, izin Kak Dian, ini Kak Silmi sudah berhadir apa belum ya ini? Ini masih OTW, nanti saya dulu enggak apa-apa, Kak Gina. Siap, Kak Dian. Oke, langsung aja pertama-tama saya di sini selaku moderator dalam acara webinar dan uji kemampuan tips dan trik mengerjakan skolastik. Cakrawala Indonesia Bangkit EduFair. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat. Oke, teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang menjadi peserta Zoom malam hari ini, perkenalkan, saya Gina, G-I-N-A, saya awardee beasiswa Indonesia Bangkit, jenjang S1, sama kayak Kak Mila, kayak Kak Nadifa Kulba. Nah, kalau saya dari angkatan 2023, di sini satu angkatan nih sama Kak Nadifa Kulba. Kalau Kak Mila tadi kan semester 6 ya, berarti angkatan 2022. Kakak tingkatnya saya gitu kalau Kak Mila. Oke. Nah, tadi Kak Mila udah memperkenalkan diri terkait asal kampusnya. Kalau saya itu dari UIN Jogja, teman-teman. UIN Sunan Kalijaga. Jadi buat nanti teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ketika nanti eh, diterima menjadi awardee Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2025 dan kebetulan sama kampusnya, yuk kita ngopi-ngopi. Oke, selanjutnya yang kedua YSS, yuk sapa-sapa. Karena tadi Kak Silmi belum berhadir gitu ya, belum bergabung ke Zoom-nya kita sapa-sapa dulu nih. Pemateri kita malam hari ini ada Kak Dian Hendarini. Halo Kak Dian. Halo Kak Gina, selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam Kak Dian. Gimana, Semarang hujan nggak Kak Dian? Aman, terang benderang, Ya, kayak karena, wajahnya Kak Gina malam ini. waduh, jadi malu gini ya. Kalau Semarang nggak hujan, berarti nanti penyampaian materi harus lancar loh Kak Dian. Nggak boleh keputus-putus ya sinyalnya. Siap-siap, sesuai instruksi. Oke, izin melanjutkan teman-teman. Karena tadi Kak Silmi belum berhadir ya. Apakah Kak Dian udah siap? Sudah, Oke, sudah. mana nih Kak Silmi? Mau disematkan dulu nih videonya. Oh oke, Kak Silmi Habibah. Halo Kak Silmi. Halo, selamat malam semuanya. Maaf ya, baru join. Halo Kak Silmi, selamat malam juga. Apakah sudah berkenan atau bersedia untuk on kameranya? Untuk join Oh bersama ya, kami? sebentar.
Maaf, saya masih pakai handphone ya. Oke, Hasilmi izin tadi sudah perkenalan singkat untuk diri saya sendiri. Kemudian tadi Kadian sudah ready. Langsung aja kita ke Kasilmi ya ini. Apakah Kasilmi udah ready dari device, kemudian dari kesiapan dirinya untuk kita jump in ke acara berikutnya, penyampaian materi. Boleh, boleh. Lanjut saja. Oke, Kasilmi udah oke, Kadian juga udah oke. Recording in progress. Izin melanjutkan teman-teman dan juga izin share screen ya, Kadian ya. Oke. Entire screen share. Oke. Udah muncul belum ini PPT-nya? Udah Kak Kim, udah kelihatan. Oke. Full screen. Oke, langsung aja teman-teman panitia Zoom, maaf, langsung saja teman-teman peserta Zoom malam kali ini, kita jump in, kita lompat, kita langsung masuk nih ke dalam pembahasan materi, tips dan trik lolos tes skolastik dan simulasi skolastik oleh Cakrawala Indonesia Bangkit ya. Jadi izin teman-teman, izin apa ya? meng-highlight, meng-underline gitu bahwasanya ini bukan soal ketika besok tes simulastik, tapi ini adalah inisiatif dari kami, para pengurus nasional Cakrawala Indonesia Bangkit, begitu. Oke. Perkenalan dikit sama kakak cantik, pemateri pertama kita malam hari ini. Ada Kak Silmi Habibah SH. Beliau selaku CPNS Kementerian Agama 2024. Penyuluh agama Islam ahli pertama. Oke. Selanjutnya, kakak cantik pemateri kedua kita malam ini sudah bersama kita, Kak Dian Hendra Rini SAG. Kebetulan sedang menjalankan studi S2 di Manajemen Pendidikan Islam. Kampusnya di UIN Semarang. UIN WS, UIN Wali Songo. Beliau sebagai awardee BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit, tahun 2023. Oke. Langsung aja masuk nih ke materinya yang akan disampaikan oleh Kak Silmi Habibah. Betul ya? Ini materi Kak Silmi. Halo Kak Silmi. Ini Kak Kim, pemateri pertama saya sampaikan dulu Kak Kim. Oh oke, berarti Kak Dian ya yang pertama, bukan Kak Silmi. Mm-mm. Saya dulu. Oke, mohon maaf teman-teman, mohon maaf Kak Silmi, juga Kak Dian. Karena tadi keliru, silakan Kak Dian dilanjut untuk materi Oke. pertama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman calon awardee 2025, calon awardee BIB 2025. Teman-teman sudah ini ya mengetahui informasi bahwasannya pengumuman seleksi administrasi diundur karena panitia masih bekerja keras untuk apa ya, sedang memeriksa berkas-berkas teman-teman semua ya.
Tadi juga disampaikan sama Ibu Wakil Presiden CIB 2025-2026 bahwa ya kita di sini itu bukan bukan apa ya, bukan hanya sebatas membantu teman-teman untuk menjembatani, memfasilitasi untuk bisa melakukan seleksi administrasi sampai nanti jadi award day gitu. Jadi untuk pengumuman itu adalah wewenang dari Puspena sendiri gitu teman-teman. Jadi harapannya teman-teman tetap semangat walaupun pengumumannya mundur. Jadi walaupun kita mundur, kita alihkan pikiran kita, jenuh kita untuk kita belajar bareng-bareng malam ini gitu ya. Kita belajar bareng-bareng tentang tes skolastik gitu. Walaupun belum pengumuman, tapi kita tetap ya harus persiapan yang matang. Kita ambil positifnya aja ya. Jadi jangan marah-marah, jangan komentar ini harapannya tidak apa ya ya semuanya butuh perjuangan lah gitu kan. Calon award DPIP itu harus kalau bahasanya Pak Orman itu harus jadi ayam yang hebat dan tangguh gitu. Jadi jangan jadi ayam sayur ya gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman menunggu informasi selanjutnya kita belajar bareng-bareng malam ini. Oke. Nah, disclaimer on yang kami sampaikan malam ini tes skolastik ini berdasarkan tahun lalu ya teman-teman. Kita meramu malam ini itu tahun lalu. Bukan berarti nanti kalau besok keluar soal, loh kok materinya kemarin tidak keluar gitu kan. Itu di luar wewenang kami. Kami meramu materi ini atau membuat soal skolastik yang besok akan teman-teman laksanakan itu berdasarkan kisi-kisi soal yang keluar tahun kemarin gitu ya. Semoga saja soalnya sama ya teman-teman ya. Berdoa saja semoga soalnya sama. Jadi biar nanti lolos semua gitu ya. Amin. Oke, jadi teman-teman berdasarkan soal skolastik tahun kemarin itu ada 6 jenis tesnya ya. Yang pertama itu penalaran umum. Nah, ini ada bedanya antara jenjang S1, S2, dan S3. Kalau untuk S1, tes penalaran umum itu soalnya cuma 7 pertanyaan ya. Pertanyaannya 7, durasinya 4 menit. Kemudian tes pengetahuan numerik itu ada 19 soal, terus durasinya itu 20 menit. Lalu tes kepribadian dan potensi diri itu 97 soal dengan durasi waktunya 60 menit. Tes sikap kerja dan emosi 131 pertanyaan durasi 60 menit. Kemudian tes kecermatan ganjil genap 2060 pertanyaan durasi 21 menit. Tes sikap moderasi beragama 10 pertanyaan dengan durasi 12 menit. Nah, itu untuk kisi-kisi untuk S1 ya, tahun kemarin ya. Mungkin next slide, Kak Gina. Oke. Nah, untuk jenis soal kedua, yaitu untuk jenjang S2 dan S3, ini lebih banyak lagi ya, teman-teman ya. Tes penalaran umumnya itu 100 pertanyaan, tes pengetahuan numeriknya itu 19 pertanyaan, terus tes sikap kerja dan emosi 131 pertanyaan, tes kecermatan ganjil genap 2060 pertanyaan, dan tes sikap moderasi beragama 10 pertanyaan. Itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman dengan waktu yang sama 210 menit. Jadi dimaksimalkan untuk besok. Pastikan pakai mouse yang kompatibel ya untuk menjawab pertanyaannya. Jangan sampai kita bisa ngerjain soal semua tapi kita nggak submit atau mouse kita juga nggak dukung, terutama di bagian tes kecermatan ganjil genap. Ya, itu butuh kecepatan, butuh mouse yang kompatibel juga gitu, teman-teman. Next, Kak Gin. Nah, untuk komponen soalnya itu ada soal verbal ya, teman-teman ada soal verbal di mana itu untuk mengukur kemampuan memahami dan menganalisis informasi gitu, literasi lah teman-teman ya. Lalu soal logika yaitu untuk mengukur kemampuan berpikir logis dan analitis. Kemudian soal numerik untuk menilai kemampuan dan memahami tentang angka.
Kemudian soal kepribadian, nah ini lebih ke psikotes teman-teman. Psikotes teman-teman nanti. Dan terakhir itu soal moderasi beragama. Ini sama ya untuk S1, S2, S3. Next slide. Yuk, Kak Gin. Belum geser ya ini? Belum. Oke, wait. Oke, selanjutnya itu perinciannya ya, teman-teman. Untuk tes penalaran umum, itu biasanya isinya adalah tentang sinonim, antonim, arti makna kata, ya, analogi kata atau padanan hubungan kata, klasifikasi kata atau pengelompokan kata, pemahaman bacaan, ya, tentang bacaan, ya, ide pokok, makna tersirat, kesimpulan, dan silogisme. Next slide. Nah, ini contoh soalnya ya, teman-teman. Saya pengen ini ya, teman-teman jangan satu arah ya. Jadi nanti pertanyaannya apa, jawabannya tolong teman-teman bantu jawab di kolom chat ya. Saya pengen interaksi juga dari teman-teman di sini, biar nggak ngantuk ya. Coba ini eh, wajahnya tampak muram setelah mendengar kabar buruk itu. Makna kata muram pada kalimat di atas, jawabannya apa yang betul? B, B semua ini rata-rata. Suram, oke. Oke, betul ya, teman-teman ya. Jawabannya suram. Ada yang jawab bersinar? Waduh, ngantuk itu pasti yang jawab. Oke, next slide, Kak Gin. Aman ya, teman-teman, tentang ini ya, sinonim ya. Next slide, Kak Gin. Yap. Oke, nah kemudian itu tentang ini analogi ya. Analogi itu hubungan ya, mencari eh, hubungan kata ya. Contohnya ini kunci gembok, fungsi berarti apa? Miripnya. Ayo, ada yang B, ada yang E. Ayo, apa lagi? Ada yang D, B. Wah, banyak banget ini. Nah, kunci itu untuk membuka gembok ya. Analoginya seperti itu. Jadi akses kunci. Jadi kita cari aksesnya. Nah, berarti yang tepat jawabannya adalah teman-teman, kode untuk membuka di jawabannya yang benar ya. Jadi teman-teman jadi yang jawab C dan lain-lain salah ya. Mohon maaf. Next. Oke. Kemudian ini kelompok ya. Kelompok ya. Yang tidak termasuk yang nggak nyambung. Jadi kalau kelompok itu yang harus relevan gitu kan. Misal kayak sayuran, apa, wortel, kacang, kubis. Nah, kayak gitu, sejenis-sejenis gitu. Yang ini yang nggak termasuk, yang benar adalah betul teman-teman. Keren, keren, keren. Next. Nah, ini lebih ke ini pemahaman bacaan ya, teman-teman ya. Menurut survei yang dilakukan 5 kota besar, mayoritas responden mengaku lebih memilih berbelanja daring daripada langsung ke toko. Mereka merasa belanja online lebih praktis dan menghemat waktu. Mengapa mayoritas responden memilih berbelanja daring? Oke, kalau salah ini bangetan ini. Saya kira semua orang sekarang lagi suka check out online. Oke, yang benar C ya, teman-teman. Wah, ini kayaknya nanti lolos plastik semua ini jawabannya. Next. Oke.
Nah, ini kita masuk ke silogisme ya, teman-teman. Silogisme itu untuk menarik kesimpulan antara dua premis ya. Jadi, premis satu, premis dua, nanti kesimpulannya apa? Premis satu, semua burung bisa terbang, merpati adalah burung. Nah, kesimpulan yang paling logis apa? Oke, betul lagi teman-teman. Jawabannya mayoritas C. C semua dari tadi saya lihat. Keren, keren, keren. Betul. Next. Oke, kemudian ada spasial gambar, ya. Nah, spasial gambar itu lebih ke pola-pola gambar ya, teman-teman ya. Nah, dari bangun ini mana nih yang mulai punya pola berbeda? Ayo, yang benar ini banyak yang bingung kayaknya. Ayo, A, ada yang jawab A, ada yang M. Coba kita bahas yuk. Coba kita bahas yuk. Nah, kita A, A, M, H, N, F. Ya, kita fokus ke garis, teman-teman. Garisnya ya, A itu garisnya ada 3 kan? Ya kan? Lalu M itu garisnya ada berapa? Ada 4. H ada 3. N 3, F 3. Jadi jawabannya yang berbeda itu yang M. Nah, ini. Jadi teman-teman, kalau nanti ke spasial gambar itu jangan ini ya, jangan buru-buru, jangan menyepelekan ya. Itu tricky banget ya. Kayak contohnya ini kan gampang ya. Cuma kita kalau nggak teliti eman kalau poinnya di sini. Gitu. Eman banget kalau teman-teman bisa salah di bagian spasial gambar ya. Ya. Oke, next. Next Kak Kin. Oke, selanjutnya gambar ini apa teman-teman? Ayo, ada yang A, ada yang D. Ayo fokus, fokus. Ayo, ada yang B. Ayo, fokus teman-teman. Jawabannya yang tepat adalah D. Ya. Jadi kita sama, itu kan bentuknya kakinya bentuknya M, lalu kayak N, lalu kayak U ya. U kebalik ya. Terus yang kedua pola U kebalik, pola M langsung N. Langsung ketiga itu pola N, pola U, berarti yang belum apa teman-teman? Yang D. Nah kan, tricky banget kan ini. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi harapan saya itu teman-teman banyak berlatih ya. Banyak berlatih terutama di gambar gitu kan. Saya sudah bilang tadi kita harus teliti gitu kan. Teliti soalnya setiap pola gambar itu dia itu punya apa ya karakteristik sendiri-sendiri teman-teman. Itu ya. Jawabannya yang D ya. Tadi ada beberapa yang salah. Oke, yang minta ulang nanti ada rekornya ya. Rekornya di YouTube CIP ya. Oke, next Kak Gin. Oke, kemudian nanti tes numerik teman-teman.
Untuk tes pengetahuan numerik itu nanti jelas tentang matematika ya, tentang matematika, tentang hitung-hitungan. Nanti isinya tentang aritmetika dasar, aljabar, geometri dasar, deret angka atau huruf, analisis data, ya, interpretasi tabel, grafik, dan diagram. Kurang lebih ini matematika SMA ya, SMA. SMA. Next, Kak. Gin. Nah, ini agak kami rincikan ya. Untuk aritmetika dasar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau ini aman lah ya. Ini masih SD. Pecahan biasa, desimal persen, rasio skala, perbandingan senilai berbalik, FPP, KPK, diskon, untung rugi, bunga pajak, kecepatan, jarak, dan waktu. Kalau ini tidak ada tipsnya. Kalau ini lebih ke teman-teman banyak latihan ya. Ya, jadi ini harus banyak latihan juga dan juga jangan lupa waktu, jangan terlena. Untuk di bagian aritmetika, kalau memang teman-teman apa ya kurang kurang jago matematika bahasanya ya, itu bisa skip aja gitu. Soalnya durasi waktu ya teman-teman. Sebisanya nanti dikerjakan mana yang bisa gitu. Jangan terpaku soal itu harus kejawab semua. Soalnya waktunya terbatas. Emang kalau poinnya berkurang di aritmetika. Makanya tadi diperbanyak aja di pengetahuan umum karena itu kan pasti teman-teman banyak yang tahu kan antonim, sinonim, kemudian gambar gitu kan. Perbanyak di sana saja teman-teman. Next, Kak Gina. Kalau salah nggak ada minus ya teman-teman ya. Jangan khawatir. Oke. Terus geometri. Kalau geometri itu biasanya yang keluar adalah luas, keliling, volume bangun datar, dan bangun ruang. Oke, next. Oke, ini untuk aljabar ya. Untuk aljabar, semangat teman-teman yang tidak menyukai matematika, tapi harus dihadapi ya. Ya, untuk aljabar itu tahun kemarin banyak yang keluar tentang hukum asosiatif sama hukum distributif ya. Itu sih teman-teman. Next. Nah, ini coba eh, soal contohnya di sini ya. 3x plus 5 min 2x plus 7. Ya, caranya itu variabelnya samakan ya, teman-teman. 3x kita satukan sama 2x, lalu 5 sama 7 kita satukan. Gitu. Kalau yang sudah, nah betul jawabannya x plus 12. Ini ini contoh ringannya ya. Nanti ada pasti lebih bertingkat. Makanya teman-teman banyak persiapan dari sekarang sih mengerjakan soal-soal latihan kan banyak itu teman-teman. Soal-soal CPNS atau soal-soal apa ya, banyak sekali kan teman-teman sekarang. Bisa, matematika itu mudah kok ya. Kalau bahasanya teman-teman santri kan ilmu ketok ya. Bisa, bisa. Yang penting rutin. Setiap hari itu mengerjakan 5 atau 3 itu kan. Nanti bisa. Next. Nah, ini kalau deret angka ini saya paling suka ini kalau deret angka. Nah, deret angka itu nanti ada deret angka apa namanya? Aritmetika sama geometri ya. Coba nomor satu jawabannya apa teman-teman? 2, 4, 6, 8. Selanjutnya, 2 selanjutnya. Oke, nah ini teman-teman jago matematika semua ini. Jawabannya benar 10, 12, 10, 12, oke. Nah, bisa gitu kok. Gitu ya. Ya, nanti teman-teman belajar sendiri ya, karena kita terpotong durasi ya. Next, Kak Gin. Nah, untuk analisis data, nanti itu teman-teman kan nanti disajikan data ya. Disajikan data ya. Itu fokus ke langsung ke pertanyaan aja. Ya, langsung ke pertanyaan aja ya. Terus paling paling yang ditanyakan ini sih rata-rata apa, meannya apa, medianya apa, modusnya apa gitu ya.
Terus kemudian jangan simpulkan hal yang tidak ada dalam data ya. Nggak usah aneh-aneh, jawab sesuai data aja. Terus kemudian fokus untuk membaca grafik dan tabel dengan cepat dan akurat. Itu sih teman-teman. Next. Mungkin ini selanjutnya dipegang sama Kak Silmi. Saya serahkan ke Kak Silmi. Mungkin dipandu dulu Kak Gina. Oke, terima kasih Kak Dian untuk penyampaiannya. Kak Silmi, izin, apakah masih terhubung? Izin Kak Silmi, kok nggak ada suaranya ya? Bentar. Ini kayaknya ini kelempar Kak. Oh, oke. Kita, wallahi, siapa yang coret? Itu yang coret-coret siapa ya? Tolong dong. Oh ini Kak Silmi. Oke. Teman-teman. Izin Kak Silmi, suaranya kurang terdengar Halo. nih. Suaranya bisa dengar? Kalau sekarang udah kedengaran, cuma ini apa ya? Berbalik suaranya. Sudah bisa didengar suara saya? Sudah aman Kak Silmi? Halo? Oke, kita lanjut ya. Untuk tes berikutnya, setelah tadi dijelasin oleh Kak Dian, setelah tes penalaran umum, kemudian ada tes pengetahuan numerik, sekarang ada juga tes kepribadian dan potensi diri. Kalau tes ini tuh mudah teman-teman. Kenapa mudah? Karena di tes ini tuh tidak ada benar dan tidak ada salah. Jadi bebas teman-teman mau pilih jawaban yang mana aja. Tes ini tuh untuk menilai karakter, nilai, dan potensi kepemimpinan diri teman-teman. Biasanya tes ini tuh ada pilihan ganda, ada skala Likert itu kita tinggal milih aja yang sesuai dengan diri kita. Gak usah tebak-tebak kita panitia tuh jawaban yang paling benar tuh mana menurut panitia tuh jangan. Tapi pilihlah sesuai dengan diri kita sendiri gitu teman-teman. Jawablah dengan jujur. Dan jangan sampai misalnya di soal nomor satu tuh jawabnya kita tentang kejujuran. Biasanya tuh ada pengulangan pengulangan soal tuh di soal berikutnya. Nah, nanti kita juga jawabnya tentang kejujuran. Jangan sampai yang melenceng lah dari jawaban pertanyaan yang sebelumnya gitu teman-teman. Next Kak. Kak Gina. Oke, wait ya. Next Kak. Ini soalnya teman-teman. Ketika terjadi kegagalan, kita harus bisa memposisikan diri dalam situasi tersebut. Misalkan saya tuh berada di posisi tersebut ya. Kita sedang mengalami kegagalan, nggak lolos nih tes apa gitu. Nah, kalau terjadi kayak gitu, jawaban yang paling pas itu mana teman-teman menurut teman-teman? Apakah akan merasa sangat kecewa dan gak mau move on? Ataukah pilih yang mana jawaban menurut teman-teman? Wah, benar semua nih jawabannya A. Benar ya? Jawaban yang paling pas itu menganalisis penyebab dan mencoba bangkit. Berarti teman-teman orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat. Oh, ada yang jawab B. Masa sangat kecewa? Aduh, berarti kurang tepat kalau jawabannya B. Next, Kak. Benar, soalnya kayak di TKP di CPNS. Kurang lebih seperti itu.
Boleh next kalian? Oke. Kemudian selain tes tentang belumnya Kak, tes tentang kepribadian sendiri, ada juga tes tentang sikap kerja. Mana nih? Di next slide. Di sini nggak jauh beda dengan tes yang kepribadian. Intinya tuh sama, mengukur tentang diri kita sendiri. Tinggal pilih aja yang paling sesuai dengan diri kita. Tapi jangan juga milih yang jawaban yang kayak tadi tuh. Saya merasa kecewa, saya merasa tidak bisa. Jangan ya Kak, jangan ya teman-teman. Karena teman-teman pasti bisa jawab yang sesuai dengan diri kita. Next, untuk contoh soalnya, suatu hari atasan menegur kamu dengan nada tinggi di depan banyak orang. Apa yang paling tepat untuk kita lakukan? Jawaban yang paling tepat mana, teman-teman? A, B, C, atau D, atau E? Jawabannya C. Kebanyakan pada jawab C ya. Mengontrol diri dan membicarakannya secara pribadi setelah situasi tenang. Oke. Jawaban teman-teman bagus semuanya ya. Kalau misalkan di CPNS itu kan TKP itu ada poinnya. Biasanya kalau A poinnya berapa, B berapa kayak gitu. Kalau di apa? Ini BIB mungkin bisa juga ada skor-skornya. Misal jawab jawab yang C poinnya 5, jawab yang B poinnya 1 gitu ya. Jadi jawablah dengan poin yang paling besar. Tuh. Next Kak Gina. Next Kak Gina. Kemudian kalau di BIB itu ada tes kecermatan ganjil genap. Ini sebenarnya apa? Soalnya tuh mudah sekali teman-teman. Contohnya nih, tapi karena ini soalnya mudah sekali, jadi yang bikin kita menantang itu karena soalnya ada ribuan sampai dua ribuan, kurang lebih 2060 kalau nggak salah. Contohnya disajikan beberapa angka, nanti ditanya berapa jumlah angka ganjil dalam barisan tersebut, ada berapa tuh? 7, 2, 5, 4, 9, 6. Ada berapa angka ganjilnya? Oh, udah ada jawabannya. Jawabannya ada 3, yaitu 7, 5, dan 9. Ini kan mudah sekali kan, anak kelas 1 pun bisa, kelas 2 pun bisa. Teman-teman pasti bisa, tapi kan tantangannya ada di ribuan soal itu, sehingga kita harus bisa cepat mengerjakannya. Oke? Next, Kak. Next, Kak Dina. Bisa jadi juga yang muncul pertanyaannya tentang kayak gini. Dalam tiap baris, jumlah angka genap harus lebih banyak dari yang ganjil. Pilih yang paling sesuai yang mana. Cari aja jawabannya paling sesuai. Ini kan gampang ya. Teman-teman kan pasti bisa kalau jawab soal yang seperti ini. Gitu. Yang penting harus cepat ngerjainnya. Harus cepat mikirnya. Capsep gitu. Gercep. Jawabannya sudah ada di sini ya. Jawabannya C1357. Yang paling tidak sesuai nih. Jangan sampai terkecoh. Ini kan pertanyaannya, disuruhnya kan carinya pilih baris yang tidak sesuai. Kalau yang lain kan jumlah angka genapnya emang lebih banyak. Tapi kan kecuali gitu, yang paling tidak sesuai berarti 1357 itu kan ganjil semuanya. Tidak ada genapnya. Next, Kak Gina. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, kebanyakan yang keluar seperti ini. 2 ditambah 3 berapa, 4 ditambah 2 berapa. Penjumlahan atau pengurangan yang sangat mudah. Tetapi ingat, karena soal di tes kecermatan ganjil genap itu ada ribuan, jadi jangan sampai jangan sampai terlena, jangan sampai santai-santai ini mah gampang, santai-santai aja lah gitu. Jangan, itu harus cepat karena ada 2060 soal. Itu ini kan mudah sekali kan, 2 tambah 3 berapa, anak kelas 1 pun tahu.
12 tambah 1 berapa? Kelas 1 pun tahu. Ini angka ganjil genap. Kelas 1 pun tahu. Apalagi teman-teman semua pasti pada bisa jawabnya. Tapi kuncinya harus fokus dan cepat ngerjainnya. Karena ada ribuan soal gitu. Next, Kak Gina. Karena ini BIB itu apa ya, dalam naungan Kemenak, pasti ada soal ini nih, tes sikap moderasi beragama. Saya kan CPNS dari Kemenak juga. Kemarin juga ada tes moderasi beragama. Tapi kalau dulu saya itu tesnya berupa wawancara lisan gitu, bukan tertulis kayak teman-teman. Sikap moderasi beragama itu, sikap moderasi beragama itu, moderasi itu artinya jalan tengah, sesuatu yang paling baik, berlebihan, tidak lebay gitu. Moderasi beragama itu artinya cara beragama dengan jalan tengah, tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Pokoknya ingat-ingatnya itu. Moderasi beragama berarti beragama dengan cara yang santai, yang tidak terlalu baik, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu tegang. Gitu. Orang yang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Tidak berlebihan dan tidak menyepelekan agama. Itulah moderasi beragama. Next, Kak. Pokoknya kalau tes moderasi beragama itu ingat-ingatnya tengah-tengah. Enggak lebay gitu. Tidak lebay. Biasa aja santai gitu. Next, Kak Gina. Ini contohnya. Seorang pengikut komunitas mengajak warganya untuk menjaga toleransi, menghormati hari raya semua agama, dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian atas dasar agama. Tindakan ini merupakan praktik moderasi beragama. Benar atau salah, teman-teman? Coba. Jawabannya benar. Kenapa benar? Soalnya beragama dengan cara moderasi, saling toleransi terhadap agama lain. Betul. Next, Gina. Contoh soal berikutnya, moderasi beragama merupakan salah satu upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Salah satu prinsip utama dari moderasi beragama adalah apa, teman-teman? Jawabannya C, karena C itu cinta. Bukan. Ini bukan gitu ya. Jawabannya menghormati perbedaan keyakinan dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Kalau moderasi beragama itu kuncinya di toleransi. Gitu. Teman-teman kayaknya udah pada paham deh kalau moderasi beragama ya. Insya Allah bisa mengerjakan soal dengan mudah. Kemudian next, Kak Gina. Udah moderat semua. Alhamdulillah kalau udah moderat. Pantas berarti ya mendapatkan beasiswa dari Kemenak ya. Udah moderat semua tuh. Kemudian kalau di tes skolastik ada esainya. Mungkin cuma beberapa soal ya, Kak. Contohnya di, disuruh apa? Ngasih pendapat tentang apa kontribusi calon penerima beasiswa terhadap Indonesia, terhadap negara kita. Tuh. Kemudian ada juga ditanya tuh alasan layak nggak sih kalian tuh apa dapat beasiswa ini? Gitu. Nanti kita jawab sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan naluri kita gitu. Terus ada juga pertanyaan, bagaimana pendapat teman-teman calon penerima beasiswa terhadap kasus-kasus yang sedang viral? Nanti kita disuruh jawab tuh, ya misalkan kasus yang viral tentang apa, tentang judi online atau apa, dan nanti kita harus bisa menyajikan pendapat kita mengenai judi online tersebut. Kita harus bisa menjawabnya. Jadi teman-teman tuh harus bisa apa ya? Harus bisa mencari informasi terkini. Berita-berita yang lagi viral harus up to date. Jangan
jangan kita tahu apa-apa gitu. Ya, next Kak. Tips dari keseluruhannya. Kalau pengen bisa lolos tes skolastik, kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Harus bisa rajin belajar. Banyak-banyakin latihan pokoknya tuh. Dulu tuh saya pas mau CPNS, pokoknya kalau SKD itu harus banyak-banyak latihan kayak gitu. Sama aja untuk belajar tes skolastik. Pokoknya banyak-banyakin latihan, kurang-kurangin nonton TikTok kayak gitu. Ya, teman-teman. Kemudian pemahaman konsep, fokus. Pokoknya fokus. Intinya tuh jangan dihafalin, tapi tuh diserap, dimasukin ke dalam otak. Intinya tuh kita paham. Kalau kita paham pengertian soal apa aja tuh, jadi enak. Kalau cuma hafalan mah, hafalan nanti hilang. Kalau di apa tuh dipahami, enak buat ngerjain soal apa aja gitu. Sering latihan soal sampai mual. Bener banget. Ini dulu saya tuh sebelum tes CPNS sering-sering latihan soal beneran sampai muntah sampai mual. Ya Allah, ini kapan ya selesainya gitu ya, kapan belajarnya selesainya. Lagi-lagi ngerjain soal, lagi-lagi ngerjain soal kayak gitu. Pokoknya jangan bosan-bosan buat latihan soal kayak gitu. Kemudian simulasi tes. Tentu ya, kalau latihan juga harus banyak-banyak simulasi tes. Biar tahu, kita tuh udah puas belum ya dengan nilai segini gitu. Jadi banyak-banyak try out, banyak-banyak simulasi tes yang ada. Cari-cari ya teman-teman, cari-cari di mana kita bisa try out, di mana kita bisa simulasi. Begitu teman-teman. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan menyusul ya. Itu aja dari kami, dari saya. Pertanyaan bisa diajukan setelah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dian dan juga Kak Silmi untuk materi-materi yang telah dipaparkan pada kita semua. Izin tutup share screen sebentar. Oke, udah banyak juga yang ngacung ya. Mau nanya apa mau apa nih yang ngacung? Apa FOMO-FOMO aja nih? Mau lolos ujian, Kak. Oh, amin. Amin. Pasti lolos ini mah. Oke, langsung aja ke sesi berikutnya. Kita masuk ke sesi Q&A, teman. Questions and answers. Silahkan disusun dulu kata-katanya. Dari kami panitia akan memilih teman-teman yang terutama yang on cam dulu. Yang on cam dan ngacung. Jadi yang di chat itu, pertanyaan-pertanyaan di chat itu sementara kita keep dulu ya. Jadi kita fokus ke teman-teman yang on cam, yang sudah raise hand. Mau pilih siapa ya? Sebentar, kita lihat peserta malam hari ini. Wait. Multi speaker. Kita pilih dari yang kakak-kakak cantik dulu ya. Kita mau pilih yang perempuan dulu nih. Yang udah on cam dan udah raise hand. Oke, sebentar. Di sini ada kakak-kakak S3, S2, S1 juga nih yang tanya, yang perempuan. Saya mau pilih siapa ya? Oh, ini nih. Saya tertarik ke izin Ibu Nur Ainun Lubis, S3. Ibu, apakah terhubung Ya, audionya? oke, terhubung. Oke,
Izin Ibu Nur Ainun Lubis, Ya, boleh kan pertanyaannya? baik. Gimana Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi yang soal ganjil genap, kemarin kan saya ada latihan-latihan juga pakai ini ya, pakai web. Itu, tapi tadi saya lihat berbeda. Kemarin saya dapat info dari Awardi juga, dia bilang klik, ya, ganjil klik, genap klik. Ini bentuk soalnya isian seperti tadi atau eh, tinggal klik ganjil atau genap gitu? Oke Ibu. Mm-mm. Selain itu ada lagi atau sudah cukup satu pertanyaan aja Bu? Yang selanjutnya, eh, berapa lama durasi kita menjalankan skolastik? Lalu, apakah nanti ada jeda-jeda di setiap pertesnya? Gitu. Itu saja. Oke, 2 itu aja berarti ya Bu? Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya kami keep dulu. Ini izin konfirmasi tadi pertanyaan Ibu. Yang pertama itu cara menjawab tes skolastik itu. Apakah isian atau tinggal klik ganjil genap gitu ya Bu? Ya. Nah, pertanyaan yang kedua terkait durasi skolastik. Lama mengerjakannya itu berapa jam, berapa menit, begitu ya Bu? Ibu Nur Ainun tadi, apakah pertanyaannya benar seperti itu? Oke, Benar, karena Mbak, benar-benar. siap Ibu, terima kasih. Karena tadi sudah yang perempuan, yang wanita, maka sekarang yang laki-laki, yang pria. Mau pilih siapa ya? Tadi udah S3. Pengen deh. Yang S1 mana nih? Yang udah ngacung, laki-laki, terus S1. Izin, ini Mas Muhammad Takbir, ini namanya kepanjangan nggak kelihatan. S1, S2, apa S3-nya ini? Silakan, Mas Muhammad Takbir. Halo Mbak. Halo, silakan pertanyaannya. Saya ambil S2 tapi nggak apa-apa kan saya nanya. Oke, boleh, silakan. Nah kan ini Kak, kan ada 6 macam soal nih nanti TBS-nya kan, TPA, TBS. Nah aku mau nanya nih Kak, eh, apakah TBS dari BIB itu bakal kelihatan passing grade-nya saat pengumuman Kak, seperti TBS yang dilaksanakan oleh LPDP Kemenq? Oke, Mas, pertanyaannya satu itu aja atau masih ada yang lain? Sebenarnya masih ada sih Kak. Nah ini kan 6 soal kan, kayak 6 macam soal kan Kak. Ini setiap anggaplah tes penalaran umum itu kan yang 100 pertanyaan Kak. Itu kita bisa skip langsung nggak sih Kak untuk pindah ke macam pertanyaan soal yang kedua, atau emang ada waktu yang udah waktu yang dibagi untuk 6 soal tersebut Kak? Oke, Masing-masing. pertanyaan udah saya tangkap. Ada Oh iya, pertanyaan lain, Kak? udah itu aja. Oke, 2 pertanyaan dari Mas Muhammad Takbir, S2 ya. Izin konfirmasi pertanyaannya. Yang pertama, passing grade. Itu apakah nanti ditampilkan, dilihatkan kepada peserta gitu ya? Betul. Nah, pertanyaan kedua tadi, apakah bisa ketika mengerjakan tes skolastik itu kita skip pertanyaan yang belum kita tahu jawabannya? Iya, Apakah benar betul. pertanyaannya Iya. 2 seperti itu? Pertanyaannya benar gitu ya, Kak ya? Iya, iya. Oke. Sementara 2 penanya dulu dari peserta, silakan kepada kakak-kakak pemateri. Jadi tadi totalnya kita dapat 4 pertanyaan. Silakan, siapa yang berkenan menjawab? Kak Dian, apakah Silmi? Boleh saya jawab, Kak Gina? Monggo, Kak Dian, silakan. Boleh diulangi pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Oke, tadi dari Ibu Nur Ainun Lubis S3. Oke, Ibu, benar. ya. Ya, pertanyaan diulangi, Kak Gina.
Yap. Yang pertama itu, apakah model soal yang diberikan panitia BIB itu berupa isian atau tinggal ngeklik ganjil genap? Begitu Kak Dian. Oke. Untuk soal yang tadi ya, ganjil genap itu kan tadi kisi-kisinya kita itu kan huruf ya, maaf, jawaban ya. Nah, memang tahun kemarin itu ganjil genap kayak gitu. Tahun kemarin, tapi kan kita nggak tahu tahun ini keluarnya seperti apa. Maka dari itu kami pemateri membuat skema seperti itu juga. Itu. Jadi kurang lebih biar ada gambaran juga begitu. Terus apalagi Kak Gina yang satu? Oke, terima kasih Kak Dian. Jawabannya pertanyaan yang kedua dari Ibu Nur Ainun Lubis tadi terkait lama mengerjakan tes skolastik itu. Durasinya berapa menit atau berapa jam? Tadi sudah disampaikan di awal ya, totalnya itu ada 210 menit dan itu tidak ada jedanya ya. Tidak ada jedanya ya. Jadi nanti itu nggak bisa teman-teman tuh ditinggal kalau ngerjain tes ke satu, kedua, ke satu sudah nih tak tinggal nggak bisa itu waktunya jalan terus. Gitu ya. Terus kemudian pertanyaan dari kakak yang cowok tadi Kak Gina, Dari ini, Kak Muhammad Takbir nih. Kak Tadi Muhammad Takdir. ya, tadi beliau nyampein dua pertanyaan Kak Dian. Yang pertama, passing grade. Kelihatan gak ya ntar di akhir? Untuk passing grade itu ini sih nggak keluar ya teman-teman itu hak apanya panitia yang menyelenggarakan. Jadi tahun kemarin ini saya menyampaikan sepengalaman tahun kemarin ya. Jadi saya tidak tahu tahun ini seperti apa. Tapi tahun kemarin tidak ada itu passing grade-nya berapa, nilainya berapa kami tidak tahu. Gitu. Cuma nanti itu ketika selesai mengerjakan nanti akan ada muncul telah mengerjakan berapa jawaban terus berapa waktunya gitu sih. Terus yang kedua, Yang kedua tadi pertanyaan dari Kak Muhammad Takbir, bisa nggak kalau kita mau skip pertanyaan dulu, waktu kita belum tahu nih jawabannya apa? Gitu Kak Dian. oh kalau seperti itu tidak bisa. Jadi misal nanti teman-teman maksudnya kan ke numerik gitu kan sulit ya, mau ke tes potensi akademik dulu. Enggak, kecuali kalau masih satu satu tema. Ya, kalau masih di numerik pindah ke nomor yang lain enggak apa-apa. Tapi kalau sudah di numerik ganti ke tes potensi akademik, sorry, tes kepribadian dan itu enggak bisa. Gitu. Tapi kalau dalam satu tema tes tadi di penalaran umum nggak apa-apa, masih ada waktu pindah-pindah nggak apa-apa. Mana yang mudah dikerjakan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau ke penalaran umum ke numerik itu nggak bisa karena itu kayak sudah ini loh teman-teman ke skip apa ya? Ini sudah selesai ganti tema kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi ya memang saran saya itu di penalaran umum di fullkan aja. Bener salah pokoknya jawab semua gitu. Jadi jangan sampai ada soal yang kosong. Toh ini juga nggak ada minusnya kan gitu. Diisi full aja teman-teman ya. Saya harapannya gitu. Itu pokoknya dijawab semua, jangan takut salah, pokoknya jawab semua, jangan ada yang kosong eman. Mungkin aja, mungkin ada yang betul. Terus kalau yang ganjil genap, tadi itu ribuan kan, itu jawab sebanyak-banyaknya. Makanya saya sampaikan tadi pakai mouse yang kompatibel. Gitu. Kalau bisa mouse-nya kompatibel biar bisa jawab cepat, kemudian sinyalnya dipastikan ya, laptopnya juga harus baterainya full gitu kan, karena ini tesnya juga waktunya cukup lama ya, 210 menit, sediakan minuman atau camilan biar nggak ngantuk ya. Ya, wifi aman, mouse aman, laptop aman, sama kopi atau teh untuk menemani teman-teman nanti mengerjakan. Itu sih, Kak. Oke Kak Dian, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita buka lagi. Mungkin Gimana Kak? mungkin satu lagi, Kak. Wah, sudah malam. Satu penanya lagi gitu ya. Iya, iya. Oke, satu penanya lagi dari S1 nih. Mana ya? Yang udah on cam. Yang S1. S1, tadi S3 sudah, S2 sudah, S1. Nah, betul. Di sini yang kelihatan kan kalau dari tata tertib panitia itu harap gunakan nama asli dan tujuan jenjang studi. Jadi yang
ngacung tapi nggak kelihatan yang nggak ada jenjang studinya, maaf ya. Tidak dipilih. S1 di sini ada Kak Fahrizal, Kak Suhairul Umam, Kak Andi. Itu yang kelihatan tulisan S1-nya. Saya pilih Kak Fahrizal. Silakan Kak pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak untuk bertanya. Yang pertama, pertanyaan saya untuk ujian skolastik nanti menggunakan aplikasi apa? Dan yang kedua, untuk simulasi yang resmi dari BIB, apakah masih bisa daftar? Soalnya saya lihat tadi di web sudah tutup jam 5. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Fahrizal. Izin konfirmasi, tadi dua pertanyaannya. Yang pertama, pakai aplikasi apa ketika nanti tes skolastik? Terus yang kedua, pertanyaannya itu, masih bisa nggak daftar, apa tadi Kak? Maaf Kak. Simulasi resmi Kak, yang dari BIB. Oke, nangkep. Pertanyaan keduanya tadi, masih bisa nggak daftar simulasi resmi yang dari BIB? Terima kasih Kak Fahrizal, silakan Kak. CIB mungkin, Kak. Kalau BIB kan resmi CIB, bukan BIB. Oh ya, izin ini Kak Dian, Kak Fahrizal sebentar. Jadi kalau BIB itu nama beasiswa kita, ya kita sebut kita, nama beasiswanya. Nah kalau CIB, Cakrawala Indonesia Bangkit, itu wadah awardee-nya gitu. Jadi beda ya Kak gitu. Oh, oke Kak, oke. Siap. Mau langsung dijawab Kak Dian? Tadi pertanyaan yang pertama apa ya, Kak? Pertanyaan pertama, pakai aplikasi apa katanya? Oh iya, nanti pakai website teman-teman. Jadi makanya nanti di sesi akhir akan ada absensi yang disampaikan sama Kak Gina. Nanti di situ siapa yang hadir malam ini webinar akan diberi akses untuk bisa login ke aplikasinya besok. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan mengisi absensinya dan kami tahu siapa yang ikut webinar atau enggak itu akan nanti kelihatan gitu. Jadi memang itu skema dari panitia karena memang pendaftarnya itu ada 1.000 teman-teman yang daftar webinar malam ini gitu. Jadi selamat yang mengikuti webinar sampai akhir. Besok ditunggu saja jadwalnya untuk melakukan simulasi ya teman-teman ya. Disediakan aja laptop, mouse yang kompatibel, wifi yang bagus. Itu sih kurang lebih skemanya seperti tahun kemarin. Tapi disclaimer on ya, belum tentu nanti keluar yang sama seperti tahun kemarin. Cuma harapannya ini bisa membuat apa ya, ada gambaran untuk teman-teman ya. Mungkin nanti Kak Gina bisa di-share link absensinya. Siap, Kak Dian. Terima kasih. Tadi yang pertanyaan kedua itu udah terjawab apa belum ya Kak? Sudah sekalian itu. Oh, iya. Ya, mungkin cukup Kak Gina, sudah kemalaman. Siap Kak Dian, terima kasih. Ini mau langsung Gina share aja. Ya, di-share aja sambil foto nanti. Oke, wait. Silakan teman-teman yang berhadir, yang mengikuti Zoom pada malam ini, jangan lupa mengisi link absensi sebagai syarat untuk besok ya Kak Dian ya. Link grupnya bisa dikirim lagi nggak? Iya, ya, nak. Iya, ada. Iya, ya. Para memuju susah-susahnya di masa itu jadi ada PP pas status. Kak, BB udah pengumuman loh. Iya, udah pengumuman. Itu tahu lulus atau enggaknya di mana ya? Buka akun, Kak, buka Cek di akun. akunnya, Kak. Akun pendaftaran. Ya, ini pengumuman sudah keluar. Silakan teman-teman cek. Iya, pancake. Pakai laptop. Warnanya apa ya, Kak? Pancake, yang pesan, kira ada pesan. Cari, susah kamu cari ya.
Kemudian ini mau kita tutup aja. Baik, Kak. Ya. Kita foto dulu Kak Gina. Siap, kemudian izin nge-wrap up sebentar, izin merangkum sebentar dari penyampaian materi oleh kakak-kakak tadi terkait tips dan trik mengerjakan skolastik gitu ya. Kalau dari yang disampaikan Kak Dian, izin mengutip tadi kalau kata Kak Dian itu eman kalau di bagian yang gampang kita malah kehilangan poin. Maksudnya adalah di bagian yang gampang kalau kita buyar fokusnya itu kan rugi, itu sayang kan. Padahal gampang kok malah nggak dapat nilai dari situ. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau dari Kasilmi, izin mengutip Kasilmi tadi, Kasilmi ini di bagian slide-nya itu nyampein ke kita telan habis ribuan soal, yakni dengan cara harus satu, fokus, kedua, gercep. Oke. Yang sudah oleh Kadian dan Kasilmi, sudah lengkap ya teman-teman dari jenis soal, ada apa aja, bahkan contoh soal dari tiap-tiap komponen soal juga diberikan. Tadi kita dites langsung di tempat gitu ya sama Kadian sama Kasilmi. Langsung ditodong harus jawab soal kayak gitu. Nah, jadi ketika besok jangan kaget ketika soalnya ribuan lah kita dengan waktu yang Mas, udah mah Kabi. silakan dipersiapkan mentalnya, kemudian pikirannya, fisiknya, dan lain sebagainya. Sekian yang bisa saya sebagai moderator sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Dian dan juga Kak Silmi sebagai pemateri. Selanjutnya, izin saya kembalikan kepada MC kita malam hari ini, Kak Nadifa Kulba. Oke, terima kasih ya Kak Gina. Juga para pemateri hebat ya, ada Kak Silmi dan juga Kak Dian. Mungkin langsung saja ya, teman-teman sambil menunggu untuk ngecek, jangan lupa ini ya teman-teman, isi link presensi karena itu akan digunakan dalam simulasi besok ya. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin langsung kita foto bersama aja ya. Ini kayak dari mungkin dari ini ya. Oh ya, mohon bagi teman-teman yang apa raise hand bisa diturunkan terlebih dahulu ya. Oke. Jadi kita foto bersama dulu ya. Dari slide pertama ya, karena ini ada 28 slide. Banyak sekali. Dan pesertanya juga banyak sekali. Oke. Terima kasih ya atas partisipasinya. Oke, dari set pertama terlebih dahulu ya. Oke. Saya hitung ya, teman-teman. Oke, mungkin bisa senyum terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke. Slide kedua, mungkin saya sampai slide 5 aja ya teman-teman buat perwakilan. Oke, langsung ya slide kedua, satu, dua, tiga. Oke, untuk slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, slide keempat, satu, dua, tiga. Oke, slide terakhir ya, slide kelima, satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi saya apresiasi ya yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mengikuti webinar kami. Oke, jadi sudah pengumuman ya. Jadi semoga teman-teman yang hadir di sini lolos semua. Semoga lolos semua ya teman-teman. Gimana nih hasilnya? Sih boleh di-spill dong dikit-dikit. Oke, lolos semua ya yang di sini. Amin. Oke. Oke, Kak Gina, apa ada Kak Gina?
Gimana Kak Gin? Ini mau diakhiri atau gimana? Oh, Izin, silakan diakhiri saja karena sudah malam tadi pesan kalian. Terima kasih. oke. Ya, jadi selamat ya bagi teman-teman yang sudah lolos ke tahap selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk dipersiapkan tes skolastiknya. Teman-teman bisa cari referensinya juga ya di ini apa namanya di YouTube-YouTube lain. Juga latihan-latihan soal PDF yang ada di Google itu bisa juga dijadikan sebagai acuan untuk belajar tes skolastik. Oke. Nantikan juga webinar kami dari tim CIB untuk tahapan-tahapan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya, saya selaku eh, panitia, mohon maaf bila ada salah kata ya teman-teman. Dadah, bisa mengakhiri Zoom. Terima kasih. Mengadakan diskusi atau mengajukan pertanyaan karena grup tersebut dapat lain sebagainya atau teman-teman Ya, untuk simulasi besok itu akan diumumkan di grup ya, terkait teknisnya nanti. Jadi teman-teman tenang aja. tentang teman atau juga kayak grup yang sudah ada. Izin kakak-kakak, ini record Zoom-nya sudah bisa di-stop atau belum? Oh iya, oke oke. Saya stop dulu ya. Dadah.